menyertai kita. Tuhan masih memimpin dan juga Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah bersama di dalam ibadah persekutuan pemuda Gemis Bethlehem. Pada malam hari ini kita akan beribadah bersama dengan tema Tuhan punya tujuan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Ratna. Sebelum kita memulai, adapun pokok-pokok doa yang akan kita topang bersama pada malam hari ini. Yang pertama, kita berdoa bersama untuk pemulihan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19. Dan kita juga berdoa untuk pemulihan dunia di tengah terjadinya beberapa peperangan di beberapa negara. Semoga semua akan kembali dengan damai dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Kesejahteraan bangsa Indonesia dan kebijaksanaan pemimpin Indonesia dalam mengambil setiap keputusan. Kita juga bersyukur bersama untuk ketambahan usia saudara-saudara kita, yaitu ada Fani Jasin, Febe Donggala dan juga Geti Horman atas ketambahan usianya. Kita juga berdoa untuk beberapa teman-teman, rekan-rekan pemuda dalam mencari pekerjaan. Dan kita juga berdoa untuk pasangan hidup dari pemuda-pemudi, baik yang masih dalam pencarian dan di dalam hubungan selanjutnya. Kita berdoa juga untuk pelayanan pemuda di dalam program-program yang akan dilaksanakan, juga untuk gereja kita tercinta, Gemis Bethlehem. Semoga Tuhan tetap menyertai di dalam pelayanan kita bersama. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan beserta dengan Ibu Pendeta, marilah kita masuk di dalam ibadah kita pada sore hari menjelang malam hari ini. Masuklah, persiapkanlah dirimu menghadap Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kita bagi firman-Nya. Datanglah dalam hati kami, ya Tuhan, dan sucikanlah ibadah ini. Harta dan kekayaan ada dalam rumah-Nya. Terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Saya undang rekan-rekan pemuda semua bangkit berdiri. Marilah kita bernyanyi kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selama kita satu di dalam Tuhan, kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Sekali lagi kita satu di dalam gereja. Kita satu di dalam Tuhan.
aku gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam puji-pujian berbalasan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Rekan-rekan pemuda dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat pujian Saat Terindah. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Saat terindah dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir selalu ku rindu, memuji menyembah
dari segalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Pujian yang kami lantunkan di hadirat-Mu ya Tuhan, menyatakan bahwa kami rindu untuk datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tiba saatnya di dalam ibadah kami malam hari ini, kami rindu disapa oleh firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah Tuhan melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Ratna, Tuhan mau memberikan hikmat kebijaksanaan saat Ibu Pendeta akan membagikan firman Tuhan bagi kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Ibu Pendeta Ratna, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih banyak Leo dan teman-teman untuk kesempatan sore hari ini. Baik, bagian Alkitabnya akan menjadi dasar belajar kita di malam hari ini. Terambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia pasal 1 dibaca dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Mudah-mudahan kita yang ada di Zoom punya kesempatan untuk membaca ini, dan teman-teman yang ada di gereja dimohon untuk menyesuaikan. Kita akan membacanya secara bergiliran ya, khusus untuk teman-teman yang ada di Zoom. Ada Bella, ada Renata, ada Sarah, ada Geisi, ya, dan ada satu yang ada di gereja di Gemis Bethlehem. Saya tidak tahu Riki sama siapa. Nanti salah satu yang akan membacanya. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6, mohon kesediaan Sarah. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Renata. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat 8, Ninang, silakan. Ayat 8, Ninang. Atau Riki. Atau Bella. Ya, Bu. Ayat 8. Ayat 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau, melepas engkau, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, Bella. Ayat 9. Ya. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Geisi, Angeli, ayat 10. Oke, Geisi tidak ada. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Rekan-rekan muda, sahabat dalam Kristus, teman-teman pemuda Gemis Bethlehem yang saya banggakan, saya sedikit mau berbagi apa yang bisa menjadi materi PA kita pada sore hari ini, dan saya membuat beberapa petunjuk sebenarnya supaya ini mempermudah kita untuk melakukan pendalaman Alkitab, yang juga sebenarnya ini menjadi sebuah proses kita untuk memahami lebih jauh. Jadi ketimbang
saya banyak berbicara, adalah baik juga kalau kita saling memberi pendapat dan membagi apa yang bisa kita bagikan terkait dengan tema kita pada malam hari ini, Tuhan punya tujuan. Saudara-saudaraku, apakah benar Tuhan punya tujuan? Dan kepada siapakah tujuan Tuhan itu ditunjukkan? Kalau Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, seperti apakah wujud dari tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Setiap orang, siapapun dia, terutama ketika menjelang usia produktif, tujuan hidup menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Jadi orang mulai menentukan hidupnya mau diarahkan kemana. Apakah dia mau ke utara, dia mau ke selatan, atau dia mulai memikirkan, mulai membayangkan bahwa hidup saya nanti akan seperti ini. Dan kalau hidup saya nanti seperti ini, maka saya harus melakukan ini. Biasanya yang paling umum dikenal itu adalah kita sudah punya bayangan kita mau jadi apa nanti kalau udah gede. Dari kecil biasanya ditanya, ntar kalau udah gede mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Jadi kalau kita misalnya membayangkan kita mau menjadi misalnya pendeta, atau kita mau jadi dokter, maka berarti kita sudah membayangkan diri saya akan seperti apa. Ada banyak dimensi dan arah yang harus dituju dalam rangka pencapaian sebuah tujuan. Dan biasanya arahnya itu tidak akan berjalan lurus, teman-teman sekalian. Arah tujuan kita itu ibarat sebuah jalan yang kita tidak tahu kemana ujungnya. Dan di antara jalan yang lurus itu akan ada tikungan-tikungan. Akan ada waktu-waktu berbelok arah ke kanan atau ke kiri. Atau kadang-kadang kita harus melakukan sebuah lompatan-lompatan. Di tengah-tengah jalan yang lurus itu, jika tujuan kita ibaratnya seperti kita sedang berada di sebuah jalan yang lurus dan tidak terlihat. Dan setiap orang punya misi masing-masing pada dirinya. Sesuatu yang sebenarnya tidak kita sadari, yang telah Tuhan letakkan dalam diri kita, itu yang disebut dengan destiny life. Jadi hidup kita sebenarnya sudah punya jalannya masing-masing. Hanya kita tidak tahu seperti apa jalan itu. Nah, kita kebanyakan memang terarah pada bagaimana kita menjalani hidup itu sendiri. Kita belum akan pernah mengatakan bahwa hidup kita diharapkan dengan pasti, ibarat kita berhitung 1 + 1 sama dengan 2, hidup kita akan jadi seperti itu. Dalam kenyataannya, rekan-rekan pemuda, tidak. Jadi destiny life kita itu adalah sebuah traveling yang lama dan panjang. Dan di antara traveling itu, kita akan bertemu dengan penanda-penanda khusus, ibarat lampu lalu lintas. Ada waktunya kita belok ke kanan, ada waktunya belok ke kiri, ada waktunya kita berhenti, kita stop, atau kita berhati-hati, atau ada waktu kita memberi kesempatan kepada orang atau kepada siapapun dalam hidup kita untuk turut bersama melewati destiny life itu sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh, orang muda, Yeremia. Dalam percakapan awal, saya menyebut ini sebagai sebuah percakapan awal tentang kasih karunia. Ketika Tuhan mau mempersiapkan Yeremia untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan.
Jadi mengapa saya mengatakan ini proses awal? Karena di bagian awal teks ini Tuhan sudah mengatakan bahwa sebelum dibentuk dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Sebelum dibentuk dalam rahim, teman-teman. Berarti belum ada bayangan sama sekali. Tapi Tuhan sudah mengenal Yeremia. Sebelum keluar dari rahim, Tuhan telah menguduskannya dan menetapkannya menjadi nabi. Jadi masih dalam kandungan pun, masih belum berbentuk, bahkan masih dalam bentuk janin dalam kandungan, Tuhan telah mengintervensi kehidupan Yeremia. Tuhan telah datang kepada Yeremia. Dan tentu Yeremia tidak tahu. Ini mungkin yang disebut dengan destiny life-nya Yeremia. Yeremia tidak tahu kalau ternyata Tuhan sebegitu kuat mempersiapkan dia. Dan ketika Tuhan mengatakan ini kepada Yeremia, yang sudah waktunya Tuhan mau tunjukkan bahwa sejak dulu aku sudah mempersiapkan engkau. Sejak dalam kandungan, bahkan engkau belum ada dalam kandungan pun aku telah mengenal engkau. Nah, ketika Tuhan mengatakan ini kepada Yeremia, Yeremia masih sempat membantah, Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Aku ini masih muda. Tapi lalu Tuhan mengatakan, jangan katakan aku ini masih muda. Kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut, aku menyertai engkau dan aku menaruh perkataanku dalam mulut. Kita bisa membayangkan teman-teman, perdebatan antara Tuhan dengan Yeremia. Dan Yeremia seakan-akan mengatakan bahwa, ini saya mau ngomong apa untuk sebuah bangsa yang sangat besar dan bangsa Israel. Bukan bangsa yang kecil, sekelompok kecil orang, atau cuma sekelompok pemuda, atau sekelompok teman studi Bible study atau siapa. Ini satu bangsa yang besar dan wajar kalau Yeremia juga harus berpikir berapa kali kalau menerima panggilan Tuhan. Nah, nasihat Tuhan, teman-teman, ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah memandang. Kalau Tuhan sudah menetapkan pilihannya kepada orang itu, maka dia pasti akan bekerja dengan orang. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Apapun yang gue perintahkan kepadamu haruslah engkau sampaikan. Karena itu Tuhan menjamah mulut Yeremia dan menaruh perkataannya dalam mulut Yeremia. Kenapa bukan di hati? Ini karunia berbicara kan menjadi sebuah kebutuhan ketika dia menjadi nabi. Sebab dia harus menyampaikan apa yang Tuhan maksudkan untuk kehidupan sebuah bangsa yang besar. Dan kita tahu bangsa Israel bukan bangsa yang mudah percaya kepada nabi. Bukan bangsa yang menerima begitu saja perintah nabi. Tapi selalu akan ada diskusi dan kritik yang tajam, ada tantangan yang besar. Mereka selalu melawan nabi-nabi mereka. Dan Yeremia sudah tahu bahwa ini pekerjaannya dan dia harus menghadapi bangsa-bangsa ini. Teman-teman yang terkasih, kalau kita melihat proses pemilihan terhadap Yeremia, ini sesuatu yang berkaitan dengan tujuan, berkaitan dengan sesuatu yang sangat sempurna, dan sesuatu yang berkualitas. Karena Tuhan punya tujuan kepada hidup Yeremia. Lalu Yeremia diberi karunia sehingga dia diperlengkapi dan hampir sempurna oleh Tuhan. Dan dia punya kualitas diri yang bagus. Tentu Tuhan melihat bahwa apa yang ada pada diri Yeremia itu sudah matang untuk dipersiapkan. Dan kalau kita menengok ke belakang masa kecil Yeremia, itu dia dididik dalam sebuah kehidupan bangsa yang cukup keras. Tapi dia berhasil menempatkan dirinya sebagai orang muda dan dia dipilih oleh Tuhan. Tapi saudara-saudaraku, kita harus sadar bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna.
Dan Yeremia juga mengalami hal ini ketika dia berhadapan dengan bangsa Israel. Kalau kita membaca kitab-kitab Yeremia berikutnya, kita akan menemukan bagaimana Yeremia menangis. Yeremia kecewa, Yeremia mengeluh, Yeremia merasa bangsa ini tidak mendengarkan suaranya dan berkali-kali bilang kepada Tuhan, bangsa ini tidak mendengar suara. Keterbatasan Yeremia juga ada. Ketika dia sudah dipersiapkan Tuhan, tapi sebagai manusia dia juga mengalami keterbatasan. Nah, dari pengalaman ini, teman-teman sekalian, kita melihat bagaimana Yeremia tetap memfokuskan diri pada tujuan awal. Apa sih tujuan awal saya ketika dipanggil oleh Tuhan? Apakah tujuan awal saya hanya berkaitan dengan pelayanan saya saja, karir saya, kepemimpinan saya, pengetahuan saya sebagai seorang nabi, keluarga saya yang harus saya lindungi dan saya besarkan? Apakah saya menemukan sebuah peningkatan perilaku? Kemudian bagaimana dia berhadapan dengan umat? Ada banyak dimensi yang dihadapi oleh Yeremia ketika dia berjuang untuk mempertahankan tujuan hidup dari awal. Ini juga kalau kita mencerminkan diri kita pada Yeremia, kita juga akan sampai pada titik ini, teman-teman. Kita akan sampai pada titik-titik ini, terutama kita sebagai orang muda. Apa sih tujuan kita sekarang? Apakah semata-mata tujuan hidup kita adalah karena kita mau mencapai karir yang tinggi, pendidikan yang tinggi, lalu berkeluarga, lalu mempunyai tabungan, punya cadangan untuk hari depan, lalu kemudian juga untuk kebutuhan jasmani kita memiliki sesuatu dalam hidup kita, lalu kemudian ada kehormatan, penghargaan, lalu ini sebuah pencapaian dari seni hidup kita, atau kita mau melayani publik, melayani orang, atau bahkan ada peningkatan dalam karakter kita, attitude kita. Ini faktor-faktor yang sebenarnya juga menjadi bagian di mana kita seringkali berselingan dengan hal-hal ini dalam pencapaian tujuan kita. Dan tidak ada yang salah dengan hal-hal ini, teman-teman. Karena ini juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Sama dengan Yeremia sebagai orang muda. Dia juga mengalami hal-hal ini dalam pencapaian panggilannya sebagai nabi. Meskipun nabi zaman itu tidak semodern kita sekarang. Tapi elemen-elemen ini itu juga menjadi bagian dari pergumulan Yeremia. Nah, saudara-saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yeremia? Dia menjaga kasih karunia. Dia menjaga kasih karunia yang diberi dari awal kepadanya oleh Tuhan. Ini terlihat dari yang pertama, dia tidak gegabah, teman-teman sekalian. Kalau dari awal kan dia menerima kasih karunia, dia tidak gegabah. Dia tidak langsung mengambil semua. Bayangkan dia punya karunia yang begitu banyak Tuhan beri. Mulutnya pun ditaruh perkataan Tuhan. Tapi dia tidak gegabah menggunakan mulutnya. Dia tidak gegabah menggunakan karunia yang Tuhan beri. Kita bisa membayangkan karunia berbicara, itu ya, public speaking kali ya, kalau kita bisa dalam bahasa sekarang itu. Itu luar biasa, orang belajar kursus untuk public speaking yang baik, menjadi seorang orator yang baik, pemberi pidato yang baik, fasilitator yang baik, trainer yang baik. Dan Yeremia diberi Tuhan, karunia itu langsung dalam mulutnya. Dan dia tidak gegabah. Tidak gegabah dalam bentuk apa, teman-teman? Dia tidak serta-merta menghakimi bangsa Israel. Meskipun bangsa itu sudah melakukan banyak hal yang menyakiti hatinya, dia tidak akan pernah menghakimi atau mengucapkan sumpah serapah atau kata-kata yang bisa menyakiti hati Tuhan. Jadi dia menjaga kasih karunia dengan bertindak sangat berhati-hati dengan ucapan. Dia tidak gegabah dalam berucap. Yang kedua, dia sadar keterbatasan dirinya. Ada hal-hal di mana dia mau menyerah dengan kehidupan bangsa ini, dia datang kepada Tuhan dan dia mengadu.
Dia mau mengatakan kepada Tuhan bahwa ini bangsa ini Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan saya. Apa yang harus saya lakukan dengan bangsa ini? Dia sadar keterbatasan dirinya. Dia mengakui pada titik-titik mana dia tidak bisa berjalan sendiri atau memutuskan sendiri. Dia harus bertanya kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana dia memelihara kasih karunia untuk tetap menjaga tujuannya, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berdoa untuk bangsa itu. Berdoa supaya dirinya dan bangsa ini tetap dilindungi. Berdoa dan membawa semua pergumulannya kepada Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan seorang Yeremia yang begitu banyak kasih karunia diberi oleh Tuhan. Dan cerdas mengolah apa yang diberi oleh Tuhan dalam dirinya. Dia tidak serta-merta merasa dia punya, merasa sombong, tapi dia selalu sadar bahwa apa yang dia dapat itu adalah pemberian Tuhan. Apa yang dititipkan dalam dirinya itu adalah amanat Tuhan. Dan dia punya tugas untuk mencapai tujuannya dengan apa yang sudah Tuhan beri bagi diri. Nah, teman-teman sekalian, dari pengalaman Yeremia ini, kita semua pasti memiliki sesuatu yang kita miliki sampai sekarang. Kita pasti punya karunia yang diberi oleh Tuhan pada diri kita sampai sekarang. Dan kita bisa lebih dari satu karunia. Kita pasti punya lebih dari satu karunia. Tidak ada orang yang cuma punya satu karunia. Tapi Tuhan pasti memberi karunia yang lebih. Masing-masing orang dengan karunia yang berbeda-beda. Mungkin kita perlu saling mendengar, saling berbagi. Saya mau mengajak kita untuk berbagi kasih karunia di sore hari. Kira-kira apa bentuk karunia dalam diri Anda yang sudah Anda nikmati sampai sekarang? Saya ingin ada yang merespon beberapa orang untuk sharing ini, yang di rumah ataupun yang di gereja. Kalau tidak ada yang mau sharing, berarti tidak ada yang dapat kasih karunia. Ya, ada? Saya mau stop share supaya saya bisa lihat. Iya, Oke. Bu. Ya, ada siapa? Tommy. Oke, Tommy silakan. Apa Tom? Bentuk kasih karunia ya yang Tommy rasakan. Ya. Sampai saat ini mungkin bentuk kasih karunia yang Tommy rasakan itu penyertaan Tuhan sih, yang selalu ada dalam kehidupan Tommy itu. Oke. Nah, ya Tommy sudah merasakan lah gimana rasanya kegagalan, beberapa kegagalan. Tapi walaupun ada kegagalan, tapi ada keberhasilan juga yang dicapai gitu. Gak semuanya gagal gitu. Dan penyertaan Tuhan selalu ada sih. Itu mungkin bentuk karunia yang Tommy terima ya dari Tuhan. Oke. Ada lagi? Siapa? Oh, David. Mari silakan David. David mau share? Kalau bentuk kasih karunia yang David rasakan sih Bu, yang simpelnya nafas kehidupan, udah itu dong. Oke. Nafas kehidupan.
Ada lagi yang di rumah, yang di Zoom? Adakah kasih karunia yang Anda terima sampai hari ini? Kalau 2 hal besar sudah disampaikan tadi oleh Tommy dan David, penyertaan Tuhan, lalu kemudian nafas kehidupan. Secara spesifik apa sih karunia yang Anda terima, yang Anda rasakan bahwa itu benar-benar menolong teman-teman, meyakinkan teman-teman bahwa ini adalah sebuah pemberian dari Tuhan bagi saya. Ayo. Simpel-simpel aja. Yang ada di diri kita gitu loh. Ini 2 hal yang disampaikan tadi itu betul, itu penyertaan Tuhan kita rasakan sampai hari ini, apalagi di masa pandemi. Lalu yang kedua juga adalah nafas kehidupan, itu semua menjadi bagian dari diri kita. Oke. Ada lagi? Ricky, silakan. Oke, Ninang atau Ricky? Iya, Bu. Ya. Ini sebenarnya Ninang, Bu, cuman Ninang nggak berani ngomong jadi Iki. Ya. Bentuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan sampai detik ini ya yang paling deket sih sekarang ya di tengah pandemi ini ya, Bu ya. Puji Tuhan masih bisa sehat, kalaupun terkena bisa sembuh. Padahal kan pandemi ini di awal-awal kan jadi suatu virus yang mematikan, tapi pada akhirnya seiring dengan karunia Tuhan, meskipun dengan varian-varian baru, tapi semakin berimbasnya juga gejala-gejala yang dirasakan juga jadi semakin mengecil. Jadi paling dekat itu aja sih, Bu, kasih karunia Tuhan. Di tengah pandemi ini kita masih tetap sehat, masih tetap beribadah, bisa lihat satu sama lain meskipun lewat Zoom. Jadi itu sih, Bu, bisa lihat. Oke. Bisa lihat Eo nih, Bu, masih gemes. Udah puji Tuhan. Ya. Ya. Terima kasih ya Iki untuk pandangannya dan komentarnya. Ya, Ricky bicara tentang karunia bisa melewati COVID ya, penyintas, kita survival gitu kan. Orang-orang yang berhasil melewati masa-masa sulit itu disebut dengan penyintas sebenarnya. Orang yang bisa melampaui masa-masa sulit dan bangkit kembali setelah terpuruk. Lalu yang kedua adalah kita bersyukur dengan karunia Tuhan masih bisa bertemu. Saya belum menemukan yang spesifik dari diri Anda tentang karunia. Ini pasti nggak ada yang mau ngomong kelebihan diri, nggak berani keles ya. Saya menunggu 1 orang lagi. Kalau ada yang mau berkomentar. Karunia seperti Yeremia ya. Siapa ini? Sarah. Oke, Sarah. Oke, silakan Non. Iya, kalau kasih karunia, kalau dari yang Ibu jelaskan tadi, kalau yang saya rasakan itu adalah kemampuan diri dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan gitu, baik itu di kantor maupun di rumah ataupun di tempat lain yang memang membutuhkan kemampuan tersebut. Misalkan kayak memutuskan masalah atau mencari jalan keluar. Paling kayak gitu sih, Bu, yang
Sarah tangkap. Ya, 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 itu aja. ya. Makasih. Terima kasih Sarah. Ya, itu karunia teman-teman ya. Kita menyadari bahwa ada sesuatu lebih dalam diri kita, ada sebuah kemampuan yang kita miliki dan kita bisa gunakan itu untuk menolong diri kita atau menolong orang lain. Itu kita menyadari bahwa kita punya karunia itu. Jadi memang yang pertama kita perlu sadari karunia apa dulu yang kita miliki. Jangan-jangan kita sendiri nggak sadar karunia kita apa. Jangan-jangan kita nggak sadar kita punya sesuatu yang lebih. Nah, kalau kita tidak sadari kelebihan kita tidak menyadari karunia kita, nanti kita cenderung membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu kan. Jadi kita belajar dari Yeremia ketika melihat sosok dia menyadari bahwa dia punya sesuatu itu. Dia punya karunia itu, hanya dia punya keraguan-raguan yang sangat besar. Tuhan, masa orang seperti saya ini mau dipakai? Itu wajar dan kita juga akan seperti itu, nggak usah jauh-jauh. Nur jadi ketua panitia aja, gua nggak bisa, lu aja. Gua nggak pintar ngomong, gua nggak pintar kerja, gua nggak tahu ngurusin ini gitu kan. Itu selalu ada di kalangan kita orang muda. Nah, karena itu penting untuk kita menyadari dulu, kita sadar nggak kita punya karunia yang Tuhan beri. Penting kita melihat diri kita dengan berdasarkan pada karunia yang Tuhan beri. Karena kita sebenarnya sama dengan Yeremia, sejak di kandungan sudah dikenal Tuhan. Mungkin kita dipilih Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Tidak semua kita menjadi nabi kan? Tapi kita menjadi pelayan di gereja, menjadi orang bekerja yang baik, menjadi orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan yang baik, itu juga bangkilan dari pelayanan masing-masing kita. Oke, saya lanjut. Kita perlu menyadari kasih karunia kita, teman-teman, supaya kita tahu tujuan hidup kita itu apa. Kalau kita tidak menyadari karunia kita, tidak menyadari ada yang Tuhan taruh dalam diri kita, ya kita mau bagaimana mau mengatur tujuan hidup kita? Karena yang mau kita taruh dalam tujuan hidup kita adalah kita memaksimalkan karunia yang Tuhan beri. Kan? Nah, kalau kepada kita ditanyakan, apakah kita merasa ada bagian dari tujuan hidup kita yang sudah tercapai? Ada nggak teman-teman? Ada nggak yang merasa tujuan hidupnya sudah tercapai? Sebagian. Nah, sebagian. Ada nggak? Ada ya? Atau masih berjalan, tujuannya masih panjang, masih belum nyampe-nyampe. Sampai sekarang belum pada nyampe. Ada? Ada yang mau menjawab? Apakah Anda merasa bahwa sebagian dari tujuan hidup Anda sudah tercapai sekarang? Ataukah Anda masih terus berjalan mencari tujuan hidup itu? Kalau kita misalnya punya target bahwa saya selesai, biasanya kan kita dengan rumus, rumus baku dalam hidup kita, sekolah, SD, SMP, SMA, lalu kemudian kuliah. Sesudah kuliah, bekerja. Ya kan? Sudah dapat pekerjaan, sudah punya penghasilan sendiri, lalu kemudian kita mulai berpikir untuk mencari pasangan hidup. Menikah. Nah, sesudah menikah, mulai berpikir untuk punya anak. Sesudah punya anak, mulai berpikir untuk punya rumah. Sesudah itu apa lagi? Ini rumus baku biasanya. Ini rumus baku orang mau, oh ini tujuan hidup saya. Dan ini banyak sekali dianut oleh orang sebagai sebuah simbol kesuksesan. Tapi dalam perkembangannya kan kita bisa melihat tidak semua orang bisa mencapai ini sebagai sebuah garis lurus. Ada orang yang selesai studi, ada yang belum selesai studi menikah. Punya anak, punya rumah, lalu dia lanjut studi.
Atau ada orang yang misalnya studinya sudah sampai S1, S2, belum juga menikah, berkarir dulu, lalu kemudian baru menikah. Jadi kalau ditanya apakah ada di antara kita yang tujuan hidupnya sudah terpenuhi, tentu ada dong. Sebagian dari tujuan hidup kita sudah terpenuhi. Kita sudah menyelesaikan misalnya setengah dari tahapan hidup kita sebagai orang muda. Kita sudah selesai SMA rata-rata. Kita sudah memenuhi harapan orang tua untuk selesai studi, sarjana, atau kita sudah punya pekerjaan. Kita sudah bisa menghidupi diri kita sendiri. Hal-hal tertentu yang menjadi kebutuhan kita nggak minta lagi sama orang tua. Itu sebenarnya sebagian dari tujuan hidup kita sudah terpenuhi loh teman-teman. Tujuan hidup kita itu bukan sesuatu yang nanti besar-besar. Hal-hal sederhana yang kita lakukan dalam hidup kita. Dan itu bersifat baik untuk diri kita, yaitu juga sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Lalu teman-teman memberi diri melayani di gereja. Membantu pelayanan di gereja. Itu kerinduan dari kecil mungkin. Kalau bisa saya mengasuh sekolah minggu. Sudah mengasuh sekolah minggu, saya menjadi pembina remaja. Sesudah itu menjadi pengurus pemuda. Ya, ini tahap-tahapan dan ini hal-hal yang sudah kita penuhi dalam hidup. Jadi kalau kita melihat diri kita sudah mencapai sebagian dari apa yang kita harapkan dalam hidup kita. Kecuali teman-teman memang ada di antara kita yang sama sekali tidak berkeinginan menjadi pengurus pemuda, tiba-tiba dicemplungin aja begitu. Nah, ini juga sebuah kejutan. Nah, ini yang saya sebut tadi lompatan-lompatan dalam hidup yang tidak kita pernah pikirkan sebelumnya. Itu akan terjadi. Nah, yang terakhir teman-teman, kalau kita sudah menyadari apa tujuan hidup kita akan sampai pada titik di mana kita berbagi iman. Bagaimana kita melibatkan Allah dalam tujuan hidup kita. Bagaimana kita menjadikan hidup kita itu sebagai tempat di mana pekerjaan Allah kita lakukan. Ini yang saya sebut sebagai berbagi iman. Jadi kita tidak hidup dengan tujuan kita, dengan karunia kita untuk diri kita sendiri. Tapi tujuan hidup kita itu akan kita capai kalau kita hidup bersama dengan orang lain. Tidak ada orang yang sampai pada titik tertentu dalam hidupnya itu berjalan sendiri terus. Dia harus berbagi dengan siapapun. Dan dia harus berbagi bukan cuma berbagi dalam bentuk karunia yang dia miliki. Bukan cuma berbagi karena mencapai tujuan hidup. Tapi dia juga harus berbagi dalam iman. Nah, bagaimana berbagi dalam iman? Ini yang saya sebut dengan melibatkan Allah dalam tujuan hidup kita. Sebagaimana Yeremia tadi. Selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Kita harus bisa membedakan antara rendah hati dengan rendah diri ya. Harus dibedakan. Kalau kita rendah hati adalah bahwa kita sadar keterbatasan kita dan ketidakmampuan kita. Tapi kalau rendah diri itu kita belum apa-apa, kita udah keder duluan gitu. Kita selalu merasa diri kita tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita rendah hati, kita sadar keterbatasan kita, tapi kita dengan berani datang untuk mengadu kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, meminta campur tangan Tuhan supaya terlibat dalam seluruh proses kehidupan kita. Seorang yang sangat sukses sekalipun ya teman-teman, tentu dia akan punya pengalaman spiritualitas tersendiri. Dia punya pengalaman bagaimana dia merasakan tangan Tuhan membawa dia untuk menemukan sebuah tujuan hidup dan keberhasilan. Orang akan sampai pada titik itu bahwa saya tidak bisa melakukan ini sendirian. Tapi saya sadar bahwa ada tangan-tangan lain, invisible hands, tangan yang tidak terlihat sebenarnya. Yang sebenarnya membawa kita menuju pada destiny life itu, takdir hidup kita.
Kita orang bahasa takdir dalam tradisi kekristenan memang tidak terlalu disukai. Tapi kita harus menyadari ada titik-titik tertentu dalam hidup kita, kita tidak tahu. Mungkin misalnya dulu orang pernah bercita-cita menjadi ahli mikrobiologi. Tapi kemudian dalam perjalanan hidupnya dia belajar filsafat. Dan kemudian dia menjadi seorang teolog besar. Jadi ada sebuah pembalikan fakta dari awal yang tidak pernah dibayangkan bahwa saya akan sampai pada titik ini. Karena di tengah-tengah jalan itu tadi, kita perlu berbagi iman karena jalan yang kita tempuh untuk tujuan kita itu tidak selalu lurus. Tidak selalu jalan yang lurus, tapi ada tikungan-tikungan, ada belokan, ada waktu-waktu tertentu kita mungkin membuat lompatan-lompatan kecil. Nah, disinilah berbagi iman itu menjadi penting. Melibatkan Tuhan dalam tujuan hidup kita. Kalau enggak, kita bisa saja salah melompat. Atau ke kanan, ke kiri dalam posisi yang salah. Kita sudah sekolah tinggi-tinggi misalnya. Menjadi seorang ahli IT. Kita sudah punya kapasitas untuk mendesain program digitalisasi yang baik. Tapi ada juga orang yang menggunakan karunia itu. Misalnya menjadi hacker, peretas, pencuri data lewat media internet. Ada orang yang sudah punya kapasitas tinggi, tujuan hidupnya tercapai, tapi kemudian jatuh, tergoda melakukan korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kepercayaan. Ini karena apa, saudara-saudara? Karena tidak berbagi iman. Merasa diri sudah punya, merasa diri sudah bisa, lupa kepada orang yang memberi karunia. Nah, tujuan hidup kita bukan yang seperti itu. Sebagai orang muda Kristen, sebagai orang yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan, dan sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan sejak awal, kita mau tidak mau harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Harus berbagi iman. Berbagi iman, berbagi pergumulan, dan berbagi segala hal yang kita lewati dalam hidup ini dengan Tuhan. Teman-teman tahu sendiri bagaimana caranya melibatkan Tuhan. Ada masa misalnya kita di pandemi ini, kita punya cara tersendiri untuk bagaimana kita menjaga persekutuan pemuda kita ini tetap solid, tetap kuat, tetap terpelihara meskipun kita berpisah di mana-mana, tapi kita mau berbagi iman dalam persekutuan ini. Ini salah satu contoh hidup yang baik. Kita mau saling menguatkan gitu loh. Kita tidak saling meninggalkan sendiri-sendiri mencapai tujuan, tapi kita mau kita berbagi iman dalam proses ini. Akhirnya ini kesimpulannya, teman-teman. Kita menetapkan Allah sebagai tujuan. Jadi bukan kita yang menjadi sentral tujuan itu, tapi Allah yang menjadi sentral tujuan hidup kita. Bagaimana supaya Allah menjadi sentral dalam hidup kita? Kita perlu sekali menyadari dan membentuk sesuatu dalam diri kita. Bahwa apa yang kita miliki, karunia yang kita miliki, tujuan yang mau kita capai, dan apa yang mau kita kerjakan, itu semata-mata kita kerjakan karena kita mau memberi kepada Allah. Bukan cuma kepada manusia, tapi kepada Allah. Kalau kita memberi kepada manusia, ya kita gampang hitung-hitungan. Untung ruginya, susah senangnya, berat ringannya, capek nggak capek. Tapi kalau kita menetapkan Allah sebagai tujuan, sebagai satu-satunya yang mau kita capai dalam hidup kita, ya, mau gelombang seperti apapun, mau tantangan seperti apapun, selama langkah kita tetap kita arahkan pada Tuhan, kita pasti akan bisa melewati masa-masa yang sulit. Demikian teman-teman yang bisa saya bagikan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan membantu kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Jangan pernah berhenti berusaha dalam mencapai tujuan hidup dan jadikan Tuhan sebagai
tujuan hidup itu sendiri. Sampai di sini, kalau ada yang mau share, saya persilakan. Ada yang mau komentar, ada yang mau ngasih pendapat, silakan. Atau ada yang mau cerita tentang sesuatu, mau beri kesaksian juga, silakan. Kalau nggak ada, saya. Pendeta. Mari Tom. Mau tanya. Boleh. Bagaimana orang yang sampai, saya pernah dengar ada orang yang sampai tua itu belum menemukan tujuan hidupnya. Itu bagaimana Ibu Pendeta? Ini kan berkaitan dengan konsep diri ya. Konsep diri kita. Kita sejak awal seharusnya sudah bisa menetapkan hidup kita seperti apa ke depan. Nah, kalau ada orang-orang yang memang sampai tua belum bisa menemukan tujuan hidupnya, mungkin ya ini kan ada sesuatu yang belum terpenuhi dalam dirinya, ada sesuatu yang mungkin belum dicapai sebagai salah satu tujuan yang sudah dia gariskan dalam hidupnya. Memang tidak semua orang pada akhirnya akan bisa mencapai tujuan hidupnya. Tidak semua orang akan bisa sampai pada titik akhir di mana tujuannya itu tercapai. Ada situasi-situasi yang bisa membuat orang menyerah juga dalam perjalanan itu. Menyerah, kalah, lalu kemudian memilih untuk tidak lagi berjuang untuk mencapai tujuan. Jadi hidup, ya yang penting hidup gitu loh. Kita kelihatan hidup tapi sebenarnya kita sedang tidak berada pada sebuah koridor yang saya tidak bisa bilang itu tidak sehat, bukan. Tapi itu ada kegamangan sebenarnya, ada keterasingan. Jadi ada kekosongan yang dialami oleh seseorang ketika dia merasa bahwa tujuan hidupnya tidak pernah tercapai, apalagi kalau mengalami kegagalan berkali-kali. Kita gagal mencari pekerjaan misalnya, atau gagal membina hubungan, atau gagal dalam usaha misalnya, ini juga bisa menjadi faktor-faktor yang membuat kita goyah dengan tujuan hidup kita. Beberapa teman yang saya pernah jumpai juga mengalami hal-hal itu, bahkan berpikir bahwa mungkin Tuhan tidak pernah mendengar doa saya. Karena apa yang saya harapkan sampai sekarang tidak tercapai. Pertanyaannya, apakah benar Tuhan tidak mendengar doa? Apakah benar bahwa yang kita harapkan Tuhan tidak menolong? Ini pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk kita, refleksi untuk kita ketika kita diperhadapkan pada tantangan dalam pencapaian tujuan hidup. Jadi kalau ada orang yang belum menemukan tujuan hidupnya sampai tua, mungkin kita perlu mendengar mengapa. Karena pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan dia merasa bahwa tujuan hidupnya tidak tercapai. Dan kita juga harus terbuka pada kenyataan bahwa tidak semua orang bisa mencapai tujuan hidupnya. Karena itu kita sering melihat banyak orang yang memilih untuk mengakhiri hidup misalnya. Memilih untuk tidak lagi melanjutkan hidup. Karena merasa ada sesuatu dalam hidup yang cukup berat, yang tidak sanggup dia bawa, dan tujuan hidupnya tidak pernah tercapai. Tapi saudara-saudaraku, adik-adikku sekalian, bahwa fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa pencapaian tujuan hidup itu tidak terjadi dengan mudah, atau tidak terjadi secara instan. Kita perlu berjuang, karena itu yang saya bilang tadi, berbagi iman, kita melibatkan Tuhan. Tidak ada rumus lain.
Karena kita butuh kekuatan berhadapan dengan situasi dan tantangan-tantangan itu. Nah, kalau kita mengandalkan diri kita, kita lupa kepada pemberi karunia itu dan lupa kepada Dia yang ada bersama kita bisa gampang sekali putus asa dan merasa bahwa ini tidak bisa lagi terpenuhi. Tapi saya percaya bahwa kita belajar dari pengalaman orang. Sebagai orang muda sekarang kita belajar dari pengalaman orang yang bagaimana mereka berusaha untuk mencapai tujuan hidup. Sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak semua orang berhasil mencapai tujuan hidup. Tapi semua orang diberi kesempatan untuk mencapai tujuan hidup. Tidak ada yang tidak diberi kesempatan. Semua kita diberi kesempatan untuk mencapai tujuan hidup tergantung dari kita sendiri. Yang jadi modal sebenarnya adalah menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Jadi jangan sama sekali meninggalkan imanmu. Sesulit apapun itu jangan sama sekali meninggalkan dan melupakan Tuhan dalam pencapaian tujuan. Itu respon saya, Tommy, untuk pertanyaan yang tadi. Mudah-mudahan menjawab. Kalau ada yang lain, silakan. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Ya. Kalau masih ada, silakan. Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan kepada Leo dan teman-teman yang ada di gereja untuk melanjutkan ibadah kita. Terima kasih banyak untuk atensinya dan untuk pendapat-pendapat yang sudah disampaikan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Ratna dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada rekan-rekan pemuda. Terima kasih Ibu Pendeta Ratna yang sudah membagikan firman Tuhan bagi rekan-rekan pemuda pada sore hari ini. Kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan bahwa Tuhan memiliki tujuan hidup bagi setiap anak-anaknya. Oleh sebab itu marilah kita sebagai anak-anak pemuda, anak-anak muda, baik itu untuk di mata negara maupun di mata Tuhan, kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita akan menyambut firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dengan mengangkat pujian, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Ibu Pendeta dan juga rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Adapun ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk persembahan, rekan-rekan yang ada di rumah dapat mentransferkan ke bendahara jemaat yang tertera pada layar Zoom. Dan untuk konfirmasi transfer persembahan kepada Ibu Bendahara langsung atau melalui pengurus pemuda. Untuk teman-teman yang ada di gedung gereja, dipersilakan langsung maju ke depan.
Sambil persembahan akan berjalan, marilah kita mengangkat pujian Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat dan persembahan. Kepada Ibu Pendeta Ratna dipersilakan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, sahabat kami dalam perjalanan hidup di usia muda, terima kasih karena Engkau menuntun kami dalam persekutuan ini. Engkau telah menaburkan benih kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk belajar bahwa Tuhan menetapkan tujuan atas hidup kami masing-masing. Berilah kami kemampuan untuk menyadari dan merasakan bahwa tangan Tuhan sedang menenun kami dalam hidup kami, untuk kami boleh selangkah demi selangkah berjuang untuk mencapai tujuan hidup. Apapun tujuan hidup masing-masing teman-teman pemuda yang beribadah malam hari ini, kami percaya Tuhan mengetahuinya. Karena itu kuatkanlah langkah-langkah mereka, Tuhan. Bertetapkanlah iman mereka dalam tangan-Mu, dan kuasailah hati mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan hidup mereka. Jika dalam proses ini mereka harus menghadapi tantangan, kadang harus berbelok ke kanan, ke kiri, atau melompat, atau mungkin harus berhenti dan berdiam sebentar. Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Bawalah mereka dalam rengkuhan kasih sayang. Peluklah mereka dan rengkuhlah mereka dalam kelemahan mereka. Sambil Tuhan beri mereka hati yang kuat, supaya mereka boleh melanjutkan perjalanan mereka, mencapai tujuan-tujuan hidup yang sudah mereka rencanakan, dan yang di dalamnya Tuhan berkarya bersama mereka. Diberkatilah setiap pekerjaan mereka, setiap usaha mereka, setiap buah karya pelayanan mereka, di tempat pekerjaan, di rumah, di tempat mereka melanjutkan pendidikan, di tempat mereka sedang menabur benih-benih iman pelayanan di gereja, di Gemis Bethlehem. Tuhan berkati apa yang sudah mereka kerjakan. Dan peliharalah mereka selalu dalam tangan pengasihan-Mu, supaya melalui orang-orang muda ini, nama Tuhan dipermuliakan dan pekerjaan Tuhan dinyatakan. Kami bersatu hati untuk membawa kehidupan bangsa kami, Indonesia dan dunia dalam pandemi COVID. Beri hati yang cukup luas bagi banyak orang yang sedang berjuang untuk mengakhiri pandemi ini. Kiranya oleh tangan Tuhan dunia sembuh dan bangsa Indonesia pun perlahan-lahan
boleh menikmati kehidupan sebagaimana biasanya. New normal akan menjadi sebuah tahapan etapa hidup yang baru bagi kami. Tuhan tolong dan kuatkanlah kami. Kami teringat saudara-saudara kami yang ada di berbagai belahan dunia yang sedang terlibat konflik, terutama di Ukraina dan Rusia. Izinkanlah orang-orang baik, orang-orang yang memiliki hati untuk menolong bangsa ini, supaya tidak semakin jauh jatuh dalam konflik peperangan. Lindungilah mereka yang sedang bertahan, yang sedang mempertahankan kehidupan di negerinya, yang ada di kamp pengungsian, mereka yang terpisah dari sanak saudara, mereka yang sedang berada dalam ketidakpastian hidup. Ya Allah, ya sumber kasih, rangkullah mereka dengan pengasihan dan berikanlah kekuatan bagi mereka. Seluruh dunia sedang mendoakan mereka, dan kiranya perdamaian boleh terjadi di sana. Kami membawa kepadamu teman-teman kami yang bersuka cita karena ketambahan usia. Ada Fanny Jasin, ada Febe Donggala, dan saudara kami Getty Horman. Beri sukacita dalam hati mereka. Kiranya apa yang mereka harapkan dan cita-citakan, Tuhan penuhi dalam maksud Tuhan. Dan mereka boleh menikmati ketambahan usia ini dengan penuh ungkapan syukur, sambil terus berharap pada pertolongan Tuhan untuk hidup mereka. Bagi teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, dalam perjuangan untuk menyelesaikan studi, dalam perjuangan untuk mencari teman hidup, ataupun menjaga relasi yang sudah ada dengan orang terdekat. Kami mohon Tuhan, kasih-Mu menjadi dasar hubungan mereka. Dan biarlah rencana-rencana indah, bahkan harapan-harapan sebagai orang muda akan terwujud di tengah-tengah karya pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan pun pasti telah menetapkan orang-orang yang terpilih untuk menikmati hidup masing-masing kami sebagai orang muda. Kami berdoa kepadamu Tuhan, khususnya untuk program pelayanan di Jemaat Gemis Bethlehem yang terus berjalan di tahun ini. Para pendeta yang melayani di Jemaat Bethlehem, terutama Bapak Ketua Jemaat Sekeluarga, di BPMJ, para penatua diaken, Komisi Pelayanan, Kostor, dan semua orang yang memberi hati untuk melayani jemaat ini. Tuhan tolong berkati dan lindungilah mereka semua. Kami semua bersatu hati menyerahkan program pelayanan pemuda Gemis Bethlehem di tahun ini. Semua yang telah mereka rencanakan, usaha-usaha yang mereka lakukan, bahkan kreativitas yang mau mereka ciptakan. Tuhan pakai talenta yang ada pada mereka, karunia yang telah mereka miliki, untuk meneguhkan persekutuan pemuda di Jemaat Gemis Bethlehem. Dalam kasih-Mu ya Tuhan, hamba-Mu menyerahkan kehidupan adik-adik terkasih ini. Sehari-harinya mereka, kiranya Tuhanlah yang menjadi tujuan hidup mereka. Ampunilah salah dan dosa kami Bapa, sambil kami membawa kepadamu persembahan yang sudah kami berikan. Terimalah pemberian kami ini, dan berkatilah ungkapan syukur kami ini, sambil kami berharap kiranya berkat-berkat Tuhan boleh kami pakai secara bertanggung jawab dalam hidup kami untuk membantu sesama, membantu gereja, dan juga untuk menopang kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami bermohon, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Demi Kristus Yesus, Gembala yang setia kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pemuda kita pada malam hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita mengangkat satu pujian, Ku Beri yang Terbaik.
telah kutemukan kasih yang sejati tiada berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, beri yang terbaik. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, baik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kita akan menerima berkat Tuhan. Dipersilakan kepada Ibu Pendeta. Teman-teman sekalian, mari kita mengakhiri ibadah ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Tuhan baik hati dan murah hati kepada kita. Tuhan mengasihi dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, tetap jaga kesehatan, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, kita akan mendengarkan pengumuman sejenak. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ratnawati Lesawengen, MTH, yang sudah memimpin ibadah PA kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Pendeta dalam tugas pelayanan dan studinya juga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tommy dan teman-teman. Sama-sama Bu Pendeta. Terima kasih juga untuk teman-teman yang bertugas, MC, EO, Ebe, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ada pengumuman sedikit. Kita sudah masuk dalam tahun baru, tahun 2022 pelayanan kita. Ada program baru yang akan kita laksanakan bersama ya.
eh, ibadah rutin seperti biasa, sebulan 2 kali, setiap minggu kedua dan keempat. Lalu nanti kita juga ada program ibadah padang, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin rindu jalan-jalan, sama saya juga rindu. Nanti kita akan ada ibadah padang keluar gereja, tapi semoga dengan catatan COVID-nya sudah turun ya. Nanti kita rencananya akan kita adakan di bulan Juni. Lalu juga kita akan ada program ibadah kreatif. Kita mengundang 2 gemis lain, nanti akan rencananya dilaksanakan di bulan Oktober. Rencana kita akan mengundang gemis Depok dan Elim. Nanti akan dilaksanakan di bulan Oktober, dan juga kita akan ada program-program lain. Kita juga ada latihan nyanyi. Nanti kita minta kerjasamanya juga, kita minta dukungan dari teman-teman untuk membantu program kita untuk kita semua. Dan juga dalam mendukung program tersebut kita ada juga beberapa pencarian dana, teman-teman. Nanti kita ada penjualan makanan, kue dan makanan. Lalu kita juga ada program Celengan Rindu. Jadi kenapa namanya Celengan Rindu? Itu karena kita semua pasti rindu ya untuk pertama tadi untuk jalan-jalan. Makanya kita namain Celengan Rindu supaya teman-teman semangat ngisinya agar bisa mengobati kerinduan kita untuk bisa rehat sejenak mungkin dari rutinitas kita ibadah di gereja. Nanti kita akan rencanakan ibadah padang di luar. Jadi untuk teman-teman yang rindu bisa nanti diisi Celengan Rindu kita. Untuk teman-teman yang di gereja mungkin bisa langsung nanti diisi, akan diedarkan. Dan teman-teman yang di rumah kalau mau transfer mungkin bisa nanti ya, kita infokan di grup untuk transfernya kemana. Pengumuman dari kita sekian, mungkin itu aja. Lalu nanti minggu depan kita akan mengadakan ibadah pemuda kembali. Akan diadakan atas nama Renata ya. Renata ada di sini. Ya Nena ya. Iya. Oke, jadi kita akan ibadah pemuda minggu depan di gereja, dibuat di gereja. Jadi teman-teman bisa langsung hadir aja di gereja. Kita akan ibadah on-site juga. Sekian aja mungkin pengumuman dari kami pengurus. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman, untuk kehadiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pendeta, terima semua. kasih. Ya, izin live ya. Terima kasih Bu Pendeta. Sama-sama. Kasih. Udah Makasih, Bu. ya. Kita foto dulu Bu Pendeta. Oh, mau foto dulu, oh ya boleh. Iya. Bentar ya. Gue sini aja. Hah? Yang hitung siapa? Hitung. Bentar ya Bu Pendeta. Iya, ya. Sini aja. Yuk. Kelihatan nggak? Tes. Halo? Ya, siap. Kita foto dulu ya. Yang belum nyalain kamera ada Ririn bisa nyalain kamera, Rin. Ada Carol Kawuka sama Aprilia. Iya, Carol. Halo Carol. Ya. Kita foto dulu ya teman-teman ya, ikut aba-aba. Nang siap Nang? Ayo, siap. 1, 2, 3.
Sekali lagi. Udah, Nang? Sekali lagi ya, Nang. Ayo, siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih semua. Kita ngobrol minggu depan ya, teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman.